Saya mau komentar ini satu inbox yang datang ke TikTok saya. Terima kasih atas komentar Anda. Assalamualaikum dan salam kemanusiaan. Oke, hari ini kita berada di Balai Polis. Terima kasih atas komentar Anda. Ini ada komentar teman kita dari negara seberang ya. Selalu komentarnya begini ya. Jangan lagi datang ke Malaysia. Mohon maaf ya. Upah minimum di Jakarta sudah 5 juta. Surabaya 4,7 juta. Di Kalimantan Timur sudah 3,7 juta. Di Maluku 3,5 juta ya. Dan Indonesia sekarang banyak perusahaan-perusahaan dari Tiongkok dari mana-mana membangun smelter ya. Di Gresik, Jawa Timur, pinggiran kota Surabaya sedang dibangun smelter milik dari PT Freeport Indonesia ya untuk memurnikan emas, tembaga dan lain-lain ya. Lalu akan dibangun lagi kilang-kilang untuk melakukan downstreaming, hilirisasi dari produk-produk itu ya. Hasil-hasil tambang sekarang akan dimasukkan ke dalam smelter untuk dimurnikan dan dari sana akan dibuat lagi barang-barang lain yang lebih berharga. Terus menerus macam itu ya. Produk kami misalnya CPO kelapa sawit itu pun kita akan olah di negara kita sendiri menjadi biodiesel supaya bisa bernilai tambah lebih tinggi ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan dari Tiongkok khususnya ya, mereka investasi dari segi pertambangan. Perusahaan-perusahaan Malaysia dan Singapura pun mereka membuka lahan kelapa sawit di negara kami ya. Macam mana kita nak kerja di negara Anda ya? Gaji 5,2 juta upah minimum ya, itu pun pakai visa, biayanya pun mahal. Perpanjang permit juga mahal. Seringkali toke tak mau perpanjang permit. Janji perpanjang permit tapi dia tak bayar permitnya karena mahal ya. Nah, siapa yang mau kerja di negara Anda? Warga kami nggak mau kerja di negara Anda. Buat apa? Yang pandai-pandai mereka ambil kalkulator, tak worth it ya. It is not worth it to work in your country. Okay, for 5.2 million rupiah every month ya. Tiap tahun cuman 5.200.000, tak payahlah berpisah dengan kekasih, berpisah dengan istri, suami dan anak, tak payah. Kerja di negara sendiri saja ya. Bibi di Surabaya gajinya mau 3 juta sampai 4 juta tiap bulan ya. Ada bilik sendiri punya dia, ada fan ya, minimal dia dapat fan ya. Dia tak kepanasan ya. Majikan yang baik bagikan air condition ya, pakai AC. Mereka boleh tidur dengan nyaman ya, udaranya dingin. Jadi jangan terlalu merasa sombong lah ya. Di negara Anda 5,2 juta kami tak mau kerja lagi. Orang-orang pandai ya, kalau tengok VT saya ini mereka akan berpikir dan menghitung dengan kalkulator. Worth it tak masuk negara Anda ya. Kalau warga Bangladesh maybe ya, warga Bangladesh ya income per kapita setengah dari Indonesia. Mohon maaf ya, saya bukan maksudnya menghina warga Bangladesh, tapi ini adalah statistik ya, fakta. Income per kapita warga Bangladesh cuman setengah dari kami ya. Kalau mereka merasa 5,2 juta itu sangat banyak dan besar, itu wajar. Silakan mereka pergi ke negara Anda bekerja ya. Jangan harap lagi WNI banyak datang ke negara Anda ya. Banyak yang sudah pergi ke Taiwan, Hong Kong, Korea dan Jepang ya. Gajinya boleh 2 sampai 4 atau 5 kali lipat lebih besar daripada kerja di negara Anda dengan jaminan perlindungan hukum yang jauh lebih baik ya. Di Taiwan, pekerja kami yang tokenya berani tahan paspor boleh kami laporkan dan mereka akan didenda besar ya. Ilegal di Taiwan tahan paspor ya. Macam mana negara Anda sekarang ini? Boleh lapor tak tahan paspor ya, kemana hotline-nya? Itulah realitas sekarang ini. Kalau Anda tak bisa bagikan gaji yang terbaik, perlakuan yang terbaik ya, benefit yang paling baik, orang tak mau kerja di negara Anda. Mohon maaf ya. Ini namanya ekonomi pasar, supply and demand ya. Kalau tak berani bayarkan gaji yang menarik, mohon maaf, tak ada yang mau kerja di negara Anda ya. Itulah realita. Terima kasih semuanya yang merasa konten yang bermanfaat. Bagikan, posting ulang, komentar, jangan membuli. Yang belum follow silakan follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat bukan untuk saling berselisih di media sosial
bukan untuk saling membenci. Namun di sini saya akan membuat video edukasi dan informasi supaya sahabat-sahabatku jika bekerja ke negara orang, tak kisahlah mau ke Malaysia, mau ke negara manapun. Apa yang dikatakan misteri itu memang benar. Di beberapa daerah upahnya sekarang naik. Tapi misteri itu pun juga tidak bisa menyerap para warga Indonesia untuk bekerja di negaranya sendiri. Ini fakta ya misteri, ini fakta. Dan kebanyakan beredar video rata-rata yang menjadi pengangguran adalah anak muda. Generasi Z atau Gen Z menganggur 10 juta di negara kita. Di daerah saya justru upah minimumnya begitu sangat murah banget. Murah. Kenapa saya bilang murah banget? Cuman 1.800.000. Itu pun rebutan. Rebutan. Tidak semuanya bisa bekerja di suatu kilang tersebut ya. Sebab di daerah saya itu cuma ada kilang tuh 4 kilang. Itu pun rebutan. Kilang kasut, terus kilang sarden. Basicnya, gaji basic 1.800.000. Kalau diringgitkan sekitar 700 ringgit. Oh kok nggak sampai 700 ringgit sih? Kalau diringgitkan 600 ringgit lah. 600 ringgit. Itu belum terpotong minyak, belum terpotong makan. Kalau orang yang berkeluarga memang tidak cukup. Itu yang ada di daerah saya. Kemudian misteri mengatakan jangan lagi bekerja di Malaysia, mungkin karena gaji basicnya 5.200.000. Di Malaysia itu tidak bisa seperti yang apa Anda katakan ya misteri. Bukan terus kerja di Malaysia digaji basic 5.200.000, bukan. Setiap bos itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Ya memang basicnya itu 1.500, tapi dilihat ya, kalau anak tersebut rajin bekerja, rajin OT, bisa lebih dapat 1.500. Bahkan kadang-kadang OT-nya juga banyak, bisa dapat 2.000 lebih, bahkan ada yang 3.000 atau sekitar 8 jutaan sampai 9 juta ada. Kalau skillnya semakin pintar, nanti juga akan dinaikkan gaji oleh bosnya. Kemudian soal masalah permit ditahan, sebenarnya bukan ditahan sih. Biasanya para pekerja akan dikasih fotokopi. Dan itu sudah aman ya. Jadi kalau kita kemana-mana punya fotokopi permit, kita pergi ke sana ke sini itu aman. Karena apa? Kalau dibawa sendiri, saya pun juga takut ya kalau bawa permit sendiri, bawa paspor sendiri. Masanya apa? Dokumen itu sangat sensitif. Apabila paspor kita koyak sikit atau terkena air, itu juga bermasalah. Bahkan bisa-bisa kita membuat baru. Itu yang saya tahu di sini misteri. Kemudian misteri juga ngomong, udahlah stop lah. Orang Indonesia tak perlu lagi bekerja di Malaysia. Cari negara yang lain. Pada faktanya misteri. Pada faktanya ya. Banyak loh orang-orang kita ini ketika dinasehati masih bebal atau masih nekat melakukan tindakan yang melanggar aturan kedua-dua negara. Ini saya berbicara bukan berbicara istilahnya, alah kamu hanya pandai cakap saja gitu. Bahkan di laman video TikTok saya juga memberikan edukasi buat para warga Indonesia jika bekerja ke negara orang di Malaysia, jangan sampai kosongan, jangan sampai ilegal. Tapi komentarnya, banyak komentar yang tidak nyambung. Kemarin soal Malaysia menutup pekerja asing, tak kisah dari negara manapun, saya juga sudah war-warkan, saya sudah umumkan di TikTok saya. Tapi mereka juga masih berkomentar,
yang bukan-bukan. Bahkan saya sampai di komentar, dasar mental tempe, kita orang Indonesia, walaupun kosongan tak ada masalah, yang penting di sini kita niat kerja. Iya sih niat kerja, tapi kalau kita nekat bekerja di negara orang dengan tidak berdokumen, itu sangat membahayakan diri kalian sendiri. Kalau kalian sakit, juga tidak bisa langsung pulang. Kalaupun kalian mengalami kecelakaan kerja, juga tidak akan mendapat asuransi. Jadi untuk para orang-orang yang ada di Indonesia, jangan bekerja di Malaysia secara tidak sah. Permasalahannya misteri, kita harus harus adil ya. Permasalahannya, puncak utamanya adalah orang-orang kita sendiri. Kalau tidak ada orang-orang kita yang jadi agen-agen ilegal, mana mungkin orang Indonesia masuk ke Malaysia dengan cara yang ilegal. Masalahnya, bangsa kita sendiri juga menipu orang-orang kita sendiri, misteri. Ini banyak loh kasus-kasus seperti ini terjadi. Bahkan kemarin yang viral ya kan, sudah tahu jelas-jelas Malaysia tutup, masih aja nekat masuk belakang. Ini sangat disayangkan ya. Dan untuk para bapak tentara laut Indonesia yang menjaga perbatasan antara Malaysia dan Indonesia, tolong diperketat Pak. Jangan sampai orang-orang kita masuk ke negara orang tidak berdokumen. Jangan Pak. Karena apa? Nanti kalau sudah masuk ke negara orang, kerja mereka itu juga tidak jelas. Dioper ke sana, dioper ke sini. Karena tidak mempunyai agensi resmi atau tidak mempunyai agen resmi. Jelas ya untuk sahabat-sahabatku semua. Jadi di video ini bukan saya membela Malaysia, tapi saya menasehati orang-orang senegara saya, ya kan, orang-orang yang ada di Indonesia, buat para calon TKI yang mau kerja di negara manapun, tolong bekerja secara resmi. Dan di Malaysia, misteri, tidak bisa dinafikan, misteri. Orang-orang kita itu juga banyak yang ilegal. Banyak sekali. Bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Bahkan sampai lupa dengan keluarganya. Ada sampai lupa dengan keluarganya, sampai sakit di sini. Yang sakit siapa? Relawan di sini yang susah mengurusi, harus mencarikan informasi di mana keluarganya. Bahkan sampai saat ini Malaysia melakukan program rekalibrasi yang harusnya para pekerja ilegal wajib pulang. Itu cukup membayar denda 500 ringgit saja. Masa iya 500 ringgit sudah bekerja bertahun-tahun nggak punya uang? Nggak mungkin kan? Kalau ada program seperti ini harusnya dimanfaatkan untuk pulang. Tapi yang menjadi persoalan lagi, orang-orang kita, Mr. Lee, masih ada yang bebal juga. Kemarin beritanya tertangkap TNI pulang lewat jalur belakang. Itu bukan 1 kali 2 kali loh. Harusnya Mr. Lee kalau membuat video, kalau mengedukasi, okelah edukasi secara benar. Jangan menyudutkan sepihak. Dan memang tidak bisa dinafikan. Di Malaysia juga ada perlakuan bos yang mungkin kepada anak buahnya kurang bagus. Itu ada, tidak bisa dinafikan, memang ada. Tapi hal-hal seperti itu memang semerata di dunia ada. Bukan hanya terjadi di Malaysia saja. Di Indonesia juga ada orang baik, di Indonesia juga ada orang jahat. Sebaliknya di Malaysia juga seperti itu. Harus adil ya Mr. Lee. Jadi kiranya Mr. Lee membuat edukasi, maaf Mr. Lee, saya istilahnya saya perjelas supaya Mr. Lee juga tidak salah informasi. Memang di negara kita upahnya sebagian daerah naik, tapi tidak semuanya di daerah upahnya naik. Dan tidak semuanya di daerah tersebut bisa para warganya bekerja di kilang-kilang tersebut. Itu fakta Mr. Lee. Bahkan Mr. Lee, kalau kita mau kerja ke Korea saja, sekarang yang daftar itu banyak banget.
Saya juga berhubungan dengan konten kreator yang ada di Taiwan, di Korea. Di Korea ini cuma butuh 16.000, tapi di Indonesia yang daftar 63.000. Bayangkan. Butuh 16.000, yang daftar 63.000. Tidak semuanya bekerja di Korea itu langsung diterima. Oke, langsung pergi ke Korea, oke langsung pergi ke Jepang. Semua tergantung kebutuhan negara tersebut. Bukan langsung suka-suka hati negara tersebut mau menampung pekerja dari Indonesia. Mereka juga ada kota misteri setiap negaranya. Dan sekarang di Malaysia, untuk pekerja asing di Semenanjung, pekerja sawit, pekerja bangunan, pekerja kilang untuk bagi para laki-laki ditutup. Kecuali untuk pembantu rumah tangga. Oke, kita langsung lanjut ke video berikutnya. Kata Mr. Lee, kalau di Malaysia itu kalau mengalami kasus itu nggak ditangani. Terus seolah-olah di Malaysia ini bagi Mr. Lee hukumnya kurang tegas. Oke, kita reaction video berikut. Dan di video berikut juga ada nih mantan TKI di Malaysia yang membuat konten tentang bekerja di Malaysia. Tapi anehnya ada juga warga kita yang berkomentar seolah-olah dia salah tapi merasa tidak bersalah. Ini sangat disayangkan. Video ini bukan istilahnya saya menjelek-jelekkan negara saya, bukan ya. Tapi saya sangat sayang dengan negara saya. Kenapa saya selalu memberikan video edukasi, stoplah, stop. Jangan masuk ke negara orang dengan cara ilegal. Karena apa? Karena saya sayang dengan negara saya. Oke, kita reaction video berikutnya. Saya mau komentar ini satu inbox yang datang ke TikTok saya. Tak ada permit di Malaysia boleh cari makan. Dari dulu sampai sekarang saya tak ada permit balik kampung dari belakang. Janji ada duit sudah biasa aku keluar masuk. Kalau orang baru masuk Malaysia barulah takut. Di sini udah 14 tahun tak punya permit, keluar masuk dari belakang. Janji ada duit semua lancar katanya pemirsa. Iyalah memang 14 tahun apa udah keluar masuk Malaysia nggak ada permit, bebas-bebas aja katanya. Iyalah. Kan saya bilang, coba nanti kalau kamu sakit, terus sakit kamu parah, mau berobat ke rumah sakit, kamu takut. Terus yang paling teruk adalah ketika kamu meninggal, pemulangan kamu itu bukan hanya keluarga kamu yang di kampung disusahi, tapi pihak kedutaan juga bakalan susah memulangkan jenazahmu. Karena memulangkan jenazah orang kosong itu prosedurnya sangat-sangat ribet. Kalau selagi sehat memang semuanya senang. Bayangkan ketika kamu sakit. Assalamualaikum dan salam kemanusiaan. Hari ini kita berada di Balai Polis Jalan Tun Razak, di mana saya bersama seorang pengadu telah membuat satu laporan polis berkenaan satu, saya namakan ni sindiket lah, sebab kerap kali kita dah dengar pasal isu penipuan permit kerja RTK. Okey, di mana dalam kes pengadu kita hari ini, okey, beliau telah membayar sejumlah wang dan juga telah menyerahkan pasport kepada pihak ejen merupakan seorang warga negara. Dia warga negara mana? Indonesia juga. Indonesia. Di mana ejen ni telah memaklumkan kepada beliau, ejen ni mempunyai keupayaan dan juga kemahiran untuk membuat permit bagi pengadu ni lah. Tapi malangnya sampai sekarang semua orang pun dah tahu di mana program RTK telah ditutup secara rasmi pada 30 bulan 6. Dan sehingga ke hari ini permit yang dijanjikan memang tak ada lah. Dapat berhubung lagi tak dengan ejen ni? Ejen ni pun saya rasa dah melarikan diri apa semualah. Saya nak polis, siasat, ejen sama syarikat. Berapa banyak dia dah tipu kamu? Saya sudah bayar 7.000. RM7,000. RM7.000. Daripada bila tu kamu bayar? Bulan 8. Bulan 8 tahun 2023. 2023. Okay, last kamu berhubung dengan ejen ni bila? April April tahun ini. Lepas tu sampai 2024. sekarang dia senyap. Tak ada senyap. Okey. So yang dijanjikan dengan kamu apa? Yang dijanjikan? Dia janji selalu nak dapat permit. Kalau setiap ditanya pasti dapat. Raya itu janji dia dapat. Raya yang Idul Adha sampai Idul Haji sekarang tak dapat sampai sekarang. Sampai sekarang tak dapat. Tak dapat. Okey, saya ingin mengingatkan kepada semua orang yang berada di luar sana, di mana sekiranya anda menjadi mangsa penipuan RTK, okey, boleh dah tampil ke hadapan untuk membuat aduan kepada pihak kami untuk kita sama-sama cuba menyelesaikan masalah yang kamu hadapi inilah. So jangan takut untuk mengambil tindakan kepada pihak ejen ataupun pihak majikan. Sebelum ni banyak aduan kita dapat di mana mereka ni takut telah diugut oleh pihak ejen ataupun majikan, akan dilaporkan kepada pihak immigration, dilaporkan kepada pihak polis. Jangan takut, tampil ke hadapan.
Kalau tak sampai bila-bila masalah ni tak dapat diselesaikan lah. Kes penipuan macam ni. Dari video ini kita juga bisa melihat bahwa orang Malaysia juga menolong orang Indonesia. Dan barang siapa yang terkena tipu daya atau mungkin ada kecurangan dari majikan bisa melapor. Tadi mbaknya melapor di suatu organisasi kemanusiaan ya kalau di Indonesia, dan akan diselesaikan di kepolisian setempat atau di kantor polisi. Siapa kata di Malaysia hal-hal kecurangan daripada majikan dibiarkan terus tidak terurus. Kalau memang terjadi kepada sang pekerja itu benar dicurangi kepada majikan, lapor saja, insya Allah pun juga akan diperiksa. Bahkan mbaknya ini ditipu ya, ditipu dan akhirnya dia melapor kepada organisasi kemanusiaan lah kalau di Indonesia, semacam organisasi kemanusiaan. Dan pada faktanya yang menolong tetap orang Malaysia. Jadi pada intinya seperti ini misteri. Kalau kita membuat statement, tolonglah jangan membuat statement yang kiranya menjadi perselisihan di media sosial. Bahkan orang kita sendiri ada juga segelintir yang memang tahu ilegal tapi malah seolah-olah dia merasa tidak bersalah. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan tentunya semoga bermanfaat buat sahabatku semua. Jika ingin bekerja ke negara orang harus secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.